Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama Lokpro Media. Kali ini kita akan membahas tentang 10 software desain grafis yang paling sering digunakan. Yuk simak penjelasannya biar bisa paham. Sekarang ini ada berbagai opsi software atau aplikasi desain grafis yang bisa membantumu untuk mengolah dokumen foto dan gambar. Meskipun beberapa di antaranya ada yang berbayar, pilihan-pilihan software ini dijamin bisa membantu dalam merancang desain yang apik. Nah, mungkin kamu sekarang sedang menimbang-nimbang mana yang paling cocok untuk keperluanmu. Agar tidak bingung, berikut 10 software desain grafis yang paling terkenal dan sering digunakan. Yang pertama, Adobe Photoshop. Siapa yang tak pernah mendengar software yang satu ini? Bisa dibilang Adobe Photoshop atau yang lebih sering disebut Photoshop saja adalah software desain grafis sejuta umat. Bukan tanpa alasan, software yang memiliki icon berwarna biru dominan ini merupakan aplikasi yang paling mudah digunakan oleh semua orang, termasuk pemula. Sebenarnya, Photoshop adalah software untuk mengolah atau editing foto dan gambar. Namun belakangan, software yang satu ini menjadi andalan banyak orang untuk keperluan grafis seperti membuat logo, banner, dan lain-lain. Ada banyak tools yang memudahkan pengguna dalam mengolah foto, seperti crop tool, healing brush, lasso tool, dan lain sebagainya. Photoshop bukan hanya digunakan untuk kalangan profesional, tapi juga mereka yang baru tertarik pada dunia grafis. Yang kedua, CorelDRAW. Software yang kedua yang patut digunakan untuk membuat suatu desain grafis adalah CorelDRAW. Sama seperti Photoshop, CorelDRAW juga telah memiliki basis penggemarnya sendiri. Ini membuat CorelDRAW menjadi salah satu di antara banyak aplikasi yang harus dimiliki untuk para desainer. Secara fungsi dan kegunaan, CorelDRAW memiliki perbedaan kentara dengan Photoshop. CorelDRAW lebih unggul pada kemudahannya dalam membuat karya visual seperti logo, poster, banner, bahkan undangan pernikahan sekalipun. Software desain grafis yang satu ini memiliki fungsi utama sebagai pembuat atau pengolah gambar dengan basis vektor. CorelDRAW memiliki banyak fitur unggulan seperti selection dan pemberian efek. Yang ketiga, Adobe InDesign. Jika diurutkan, mungkin perusahaan Adobe adalah yang paling banyak memiliki software pengolah gambar berkualitas. Selain Adobe Photoshop, ada juga Adobe InDesign. Kamu bisa menggunakan software desain grafis yang satu ini untuk mendesain layout majalah, tabloid, atau koran. Ya, salah satu fungsi dari software ini adalah mengatur layout pada media cetak. Adobe InDesign juga menawarkan fitur untuk membuat gambar menjadi blur dan membuat objek transparan. Tidak perlu khawatir dengan pengerjaannya, karena Adobe InDesign mampu melakukan import data dengan berbagai format, seperti JPG, PSD, bahkan doc dan PDF. Yang keempat, Adobe Illustrator. Hampir mirip dengan CorelDRAW, Adobe Illustrator memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pengolahan foto atau gambar berbasis vektor. Kamu bisa menjadikan Adobe Illustrator sebagai alternatif lain dari CorelDRAW untuk membuat desain grafis visual seperti poster, banner, atau logo. Adobe Illustrator memiliki perpaduan dari CorelDRAW dan Photoshop. Mengapa demikian? Adobe Illustrator mampu menghasilkan objek akhir dengan resolusi tinggi, didukung dengan fitur-fitur yang serupa dengan CorelDRAW. Variasi warna yang disediakan lebih lengkap, sehingga membuatmu bisa memadupadankan atau bermain gradasi. Yang kelima, Inkscape. Inkscape adalah salah satu software desain grafis gratis yang mampu membantu desainer untuk merancang desain terukur
yang tidak akan kabur selama pengubahan ukuran. Tool ini adalah pilihan baik bagi pemula yang tertarik dengan gambar vektor, karena ternilai sangat mudah untuk digunakan. Tak hanya itu, Inkscape juga sering memberikan update fitur-fiturnya, sehingga kamu bisa membuat desain dengan lebih nyaman dan baik. Yang keenam, Sketch. Sketch merupakan software desain grafis khusus macOS yang berfokus pada rancangan desain digital. Melansir Pixpa, tool satu ini sering digunakan para profesional untuk membuat situs web, aplikasi, dan user interface program-program digital. Kelebihan utama Sketch adalah fitur pembuat prototype, di mana kamu bisa berkolaborasi dengan desainer lain selama proses perancangan. Yang kelima, Inkscape. Inkscape adalah salah satu software desain grafis gratis yang mampu membantu desainer untuk merancang desain terukur yang tidak akan kabur selama pengubahan ukuran. Tool ini adalah pilihan baik bagi pemula yang tertarik dengan gambar vektor, karena ternilai sangat mudah untuk digunakan. Tak hanya itu, Inkscape juga sering memberikan update fitur-fiturnya, sehingga kamu bisa membuat desain dengan lebih nyaman dan baik. Yang keenam, Sketch. Sketch merupakan software desain grafis khusus macOS yang berfokus pada rancangan desain digital. Melansir Pixpa, tool satu ini sering digunakan para profesional untuk membuat situs web, aplikasi, dan user interface program-program digital. Kelebihan utama Sketch adalah fitur pembuat prototype, di mana kamu bisa berkolaborasi dengan desainer lain selama proses perancangan. Yang ketujuh, Affinity Designer. Software desain grafis selanjutnya yang dapat kamu manfaatkan adalah Affinity Designer. Program satu ini terkenal dengan versi yang ketujuh, Affinity Designer. Software desain grafis selanjutnya yang dapat kamu manfaatkan adalah Affinity Designer. Program satu ini terkenal sebagai versi Adobe Illustrator yang lebih bersih dan murah. Tak hanya itu, ia juga digadang-gadang lebih mudah digunakan daripada Illustrator. Terkait fitur andalannya, Affinity hadir dengan fungsi grid system yang cemerlang. Selanjutnya yang ke-8, Sara Designer Pro X. Bagi kamu yang gemar dengan desain bitmap dan vektor, Sara Designer Pro X dapat menjadi opsi software desain grafis yang baik. Program satu ini dapat menangani berbagai keperluan berat seperti penerbitan desktop, desain grafis, ilustrasi, hingga pengeditan foto, semuanya pada satu tempat. Perangkat ini juga menyediakanmu ratusan tata letak template, elemen desain, dan lebih dari 1 juta foto arsip untuk membantumu memulai rancangan dengan cepat. Yang ke-9, GIMP. Pilihan aplikasi desain grafis berikutnya yang dapat kamu coba adalah GIMP atau GNU Image Manipulation Program. Tool satu ini bersifat open source sehingga memungkinkanmu untuk mengubah kode sumber dan mendistribusikan programnya secara gratis. Tak hanya itu, kamu juga bisa manfaatkan berbagai program penyesuaian dan plugin pihak ketiga yang dapat meningkatkan produktivitasmu di GIMP. Yang ke-10, Graphite Designer. Pilihan software desain grafis terakhir yang dapat kamu gunakan adalah Graphite Designer. Aplikasi ini adalah program desain grafis gratis yang dapat digunakan untuk membuat desain berbasis vektor. Di sini, kamu dapat membuat logo, mengedit foto, dan membuat animasi dan ilustrasi yang berkualitas. Demikianlah pembahasan tentang 10 software desain grafis yang paling sering digunakan.
Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Log Pro Media. Jangan lupa lagi untuk follow semua akun sosial medianya Loker Programmer, biar kamu nggak ketinggalan tentang seputar informasi-informasi menarik.